Iya. Apa kabar? Silakan duduk ya Allah. Silakan duduk ya Kak Wery. Nggak usah nih buru-buru, ambil waktu dulu. Saya ingin Kak Wery merasa kalau tempat ini aman buat Kak Wery. Di sini Kak Wery boleh cerita apa saja tanpa takut dinilai atau dibandingkan. Saya di sini bukan buat menghakimi, tapi buat menemani Kak Wery. Oke, Kak Wery. Sebelum kita mulai, saya mau bilang sesuatu dulu ya. Nah, kadang orang datang ke konselor itu bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sudah terlalu lama kuat sendirian. Dan Kak Wery justru menunjukkan kalau Kak Wery itu peduli sama dirinya sendiri, dan itu sesuatu yang patut dihargai. Nah, kalau Kak Wery kan biasa kalau pertama kali ke konselor itu banyak orang yang gugup ya. Nah, Kak Wery sempat gugup atau Kak Wery bingung harus mulai dari mana. Sebenarnya tidak apa-apa Ji, kita bisa pelan-pelan saja. Kita bisa mulai dari apa yang paling ringan dulu, atau dari apa yang paling terasa lah saat ini. Pokoknya kamu yang atur aja deh, aku ikut. Nah, saya juga ingin kamu tahu kalau kamu capek, kamu boleh bilang. Kalau kamu sedih, kamu boleh menangis. Kadang kita tuh lupa bahwa tidak apa-apa kok menjadi manusia yang punya rasa. Dan kamu tidak harus pura-pura tegar di ruangan ini. Dari tadi saya lihat Kak Wery kayak berusaha tahan sesuatu. Kak Wery tidak perlu dilakukan hal itu tuh di sini. Kak Wery aman. Kamu didengar, kamu dipahami, dan kamu tidak sendirian. Kamu boleh cerita apapun yang lagi kamu simpan. Saya ada di sini dan saya tetap di sini selama kamu butuh. Bagaimana perasaannya Kak Wery? Boleh dicerita sedikit demi sedikit, tapi saya tidak memaksa. Boleh. Silakan kalau Kak, saya cuma capek. Saya cuma pengen bahagia, tapi kadang saya masih ragu. Oke, terima kasih ya sudah jujur, dan terima kasih sudah percaya sama saya untuk ngomong sejauh ini. Nah, kita akan sama-sama cari jalan ya, supaya hatinya kamu itu bisa pelan-pelan pulih dan bisa menerima kebahagiaan yang sebenarnya kamu layak dapatkan. Nah, kalau Wery sudah tenang, boleh cerita apa yang buat kamu datang hari ini? Boleh? Supaya kita sama-sama belajar ke depannya. Saya sebenarnya lagi punya hubungan yang sehat, Kak. Dia baik, penyayang, tapi tidak tahu kenapa saya ragu ke hubunganku. Ragu? Takut bahagia? Apa Wery bisa jelasin? Kayak gimana tuh rasanya kayak begitu? Setiap dia baik, saya langsung takut nanti dia berubah, takut nanti ditinggal, Kak, kayak pengalaman dulu. Kak, saya juga pernah di saat saya sudah sayang-sayangnya malah ditinggal. Rasa takut itu memang muncul setiap pasangan menunjukkan perhatian atau bagaimana? Iya, Kak, aku malah ingat ke masa laluku, ingat rasanya disakitin, disia-siain, ingat gimana aku dulu sepercaya itu ke dia, tapi ternyata aku cuma jatuhin lagi. Masa lalu itu memang pahit, tapi coba deh kita lihat bersama ya, pasanganmu yang sekarang itu bukan pasanganmu yang menyakitimu dulu. Jadi kamu tidak perlu pendam rasa sakitnya itu terlalu lama. Iya, Kak, saya tahu nih, tapi tetap takut. Sebenarnya itu tuh wajar. Kadang hati kita tuh bukan takut bahagia, tapi kita takut mengulang luka yang dulu terlalu dalam. Kadang bahagia itu terasa asing, justru karena kita terlalu lama hidup dalam rasa sakit. Nah,
Tapi sekarang kamu tidak sedang dicintai oleh masa lalu, kamu sedang dicintai oleh seseorang yang hadir dengan cara yang berbeda. Dia lembut, dia lebih dewasa, dan dia lebih tulus. Nah, Wery, dari semua yang kamu ceritakan tadi, saya bisa lihat kalau kamu tuh sebenarnya ingin bahagia. Cuman hatimu itu masih penuh bekas luka lama. Dan untuk menerima cinta yang sehat, kita butuh langkah-langkah kecil, bukan langkah-langkah yang memaksa, tapi langkah-langkah yang ngasih kita ruang buat bernafas. Sekarang, yuk kita sama-sama lihat apa saja kemungkinan yang bisa kamu lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu ya, ada tidak alternatif yang ingin kamu lakukan? Kayaknya Kak, untuk pelan-pelan saya berani menerima perhatian dari pasangan saya ini, Kak. Kenapa kamu bisa pilih alternatif itu? Soalnya itu yang paling masuk akal buat saya. Saya masih takut, jadi saya mulai dari hal-hal kecil dulu, Kak. Baik, oke. Ada opsi yang lain mungkin? Ada Kak, saya juga mau coba jujur ke dia soal ketakutan saya, biar dia mengerti keadaan saya sekarang. Oke, jadi kamu memilih dua opsi itu ya. Baik, Wery, kita mulai dari yang dua itu ya. Wery, tadi kita sudah mencatat beberapa alternatif yang kamu pilih, yaitu menerima perhatian pasangan secara perlahan dan mencoba jujur tentang ketakutanmu. Sekarang kita masuk ke tahap mengevaluasi alternatif ya. Kita lihat apakah dua alternatif itu sesuai dengan nilai-nilai utama yang kamu pegang dalam hubungan dan kehidupanmu. Selanjutnya kita juga akan mempertimbangkan nih kekuatan dan ada hal-hal yang mungkin masih menjadi tantangan kamu ya. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, saya ingin, boleh tidak kamu sebutkan dulu nilai apa yang paling kamu pegang nih dalam hubungan? Nilai yang selalu kamu jadikan pertimbangan ketika kamu mau memutuskan sesuatu dalam cinta dan kehidupan pribadi? Boleh disebutkan, Wery? Yang pertama, saya ingin hubungan yang aman, Kak. Saya ingin merasa tenang. Nah, baik. Nilai rasa aman, ada lagi? Yang kedua, saya juga ingin jujur, Kak. Saya mau hubungan yang saling terbuka antar pasangan. Oke, nilai kejujuran, ada lagi? Saya ingin hubungan yang saling menghargai batas, bukan yang memaksa untuk terbuka. Baik, menghargai batas dan kenyamanan ya. Oke, ada satu lagi boleh? Mungkin Kak, saya ingin hubungan yang berkembang, di mana saya bisa sembuh dan tumbuh bersama. Oke. Nah, nilai pertumbuhan dan penyembuhan ya nih. Oke, baik. Sekarang kita punya 4 nilai utama ya. Yang pertama itu rasa aman, yang kedua kejujuran, yang ketiga menghargai batas, dan yang keempat pertumbuhan emosional. Oke, Wer. Nah, selanjutnya sekarang kita cocokkan ya dua alternatif pilihan kamu dengan 4 nilai itu. Nah, kita lihat nih yang mana yang paling sejalan. Oke, kamu sisa jawab aku aja ya. Iya, Kak. Nah, menurut Wery nih, apakah alternatif ini memang sejalan dengan nilai rasa aman? Iya Kak, karena kalau saya menerimanya pelan-pelan, saya tidak merasa tertekan atau terburu-buru, jadi membuat saya jadi lebih aman. Oke, baik. Lalu, apakah sejalan dengan nilai menghargai batas? Menurut saya sejalan sih Kak, karena tidak melewati batas saya sendiri, dan pasangan saya juga bisa belajar menerima. Nah, kalau untuk pertumbuhan emosional bagaimana? Boleh dijelaskan? Saya rasa iya Kak, karena langkah kecil yang membantu saya berani lagi bertahan. Oke, sekarang alternatif kedua ya. Apakah sikap jujur sesuai dengan nilai kejujuran yang kamu pegang? Iya Kak, jelas. Yang rasa aman. Awalnya mungkin bikin saya takut Kak, tapi kalau saya tidak jujur, saya terus menyembunyikan rasa takut saya sendiri. Lama-lama itu yang lebih menyakitkan. Oke, bagus. Kamu bisa melihatnya dari kedua sisi. Lalu,
Apakah ini sejalan dengan nilai menghargai batas? Iya kak, karena dengan jujur yang bisa saya kasih tahu pasangan saya, dia bisa mengetahui batas-batas yang dia lakukan. Baik, yang terakhir, apakah ini mendukung pertumbuhan emosional? Iya kak, dengan jujur saya belajar membuka diri kalau dia bisa. Apakah ini mendukung pertumbuhan emosional? Iya kak, dengan jujur saya belajar membuka diri. Kalau dia bisa menerima itu, saya bisa tumbuh lebih sehat. Baik, dari evaluasi tadi, kedua alternatif yang kamu pilih ini ternyata sesuai dengan semua nilai utama yang kamu pegang. Nah, artinya langkah-langkah yang kamu pilih memang mendukung tujuan kamu untuk membangun hubungan yang sehat, aman, dan bertumbuh. Iya kak, saya merasa lebih yakin. Oke, bagus. Sekarang setelah kita menilai kecocokannya, nanti di tahap berikutnya kita akan memutuskan ya alternatif mana yang akan kamu jalankan lebih dahulu dan bagaimana ya rencana tindakannya. Nah baik, Wery, dari beberapa pilihan yang sudah kamu pertimbangkan, tampaknya alternatif terbaik yang paling selaras dengan nilai kamu itu adalah memulai dari belajar menerima perhatian kecil dari pasanganmu. Nah, sambil perlahan membuka ruang komunikasi. Nah, kedua hal ini memang terlihat paling realistis untuk kamu jalankan dan yang paling aman buat kondisi hati kamu yang saat ini. Kalau boleh, kamu boleh jalankan itu alternatif yang dua itu yang kamu pilih tadi. Bagaimana? Iya kak, itu yang paling saya siap lakukan untuk saat ini. Oke, nah sebelum kita tetapkan, nah saya ingin memastikan nih bahwa keputusan benar-benar kuat. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi untuk memastikan pilihan ini memang tepat ya, Wery? Boleh kak. Oke, apakah memang alternatif ini cukup spesifik dan jelas buat kamu atau bagaimana? Iya kak, cukup jelas. Baik, apakah alternatif ini meyakinkan untuk kamu jalankan? Alternatif ini memang bisa membantu kamu bertumbuh sebagai pribadi yang lebih sehat dalam hubungan? Iya kak, ini langkah yang saya bisa lakukan sendiri. Kamu yakin ya? Iya kak. Nah, apakah alternatif ini sesuatu yang bisa kamu kendalikan dan kamu laksanakan sendiri tanpa tekanan dari orang lain? Iya kak, karena ini keinginan saya sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin melakukannya bukan karena terpaksa? Iya kak. Oke. Baik, berarti kita sepakati bahwa alternatif terbaik yang kamu pilih adalah menerima perhatian kecil dari pasanganmu secara perlahan dan mulai mencoba bicara jujur tentang kekuatanmu tanpa memaksa diri terlalu cepat ya. Iya kak, saya pilih dua itu. Bagus sekali. Nah, kita akan jadikan dua pilihan itu sebagai langkah utama kamu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, Wery, yaitu kita memikirkan lagi nih cara-cara untuk melaksanakan alternatif yang sudah kamu pilih tadi. Nah, menurut kamu nih, saya mau bertanya, apakah memang alternatif itu bisa membantu kamu mencapai tujuanmu untuk lebih nyaman dengan cinta yang sehat dan merawat hubunganmu tanpa terbebani masa lalu? Iya kak, saya rasa saya bisa. Oke, kalau begitu langkah apa yang akan kamu ambil untuk mulai menjalankan pilihan itu? Mungkin saya bisa mulai dengan menerima perhatian kecil dari pasangan saya. Misal kalau dia tanya kabar, saya balas dengan lebih tenang, tidak langsung panik atau menjauh. Bagus, sekarang saya ingin tahu kekuatan apa yang kamu miliki yang bisa membantu kamu menjalankan rencana ini. Saya tuh sebenarnya kak orangnya penyayang. Kalau saya sudah niat, saya bisa konsisten pelan-pelan. Saya juga mulai belajar mengatur emosi agar tidak terlalu takut lagi. Nah, kalau hambatannya bagaimana? Apa yang kira-kira bisa menghalangi kamu? Hambatannya itu kak, saya takut tiba-tiba teringat masa lalu. Kadang kalau pasangan saya perhatian, saya langsung merasa nanti saya sakit lagi seperti kemarin. Nah, dan cara mengatasi hambatan itu menurut Wery ini bagaimana kita mengatasi ini?
Saya akan mencoba tarik nafas dulu kak. Ingatkan diri kalau pasti pasangan saya bukan orang yang seperti yang kemarin. Saya mau juga coba bilang ke dia kalau saya masih belajar menerima cinta dengan orang baru. Baik, apakah ada seseorang yang perlu dilibatkan dalam menjalankan rencana ini? Semestinya ada sih kak pasangan saya. Saya harus memberitahu dia kalau saya butuh berjalan pelan-pelan biar juga dia mengerti rencana saya. Kalau begitu, Wery, apa langkah-langkah pertama yang akan kamu lakukan setelah sesi kita ini? Apa? Boleh? Nanti malam kak, saya mau coba kirim pesan sederhana ke pasangan saya dulu. Bukan pesan yang cukup panjang, cukup bilang terima kasih karena sudah ada buat saya. Langkah kecil tapi saya mau mulai dari sana. Baik. Nah, itu langkah yang sangat baik sekali, Masya Allah. Nah, konsisten dengan langkah kecil juga itu sudah bentuk keberanian loh. Nah, sebelum kita mengakhiri, masih ada tidak hal yang belum sempat Wery ceritakan? Atau ada begitu yang masih mengganjal di hatinya? Boleh dikeluarkan dulu? Enggak kak, untuk hari ini cukup. Saya merasa banyak lega setelah bercerita. Oke, baik. Kalau begitu boleh tidak kamu sampaikan sedikit rangkuman saja, sedikit saja dari yang kamu dapat hari ini? Dari sesi ini saya sadar kalau selama ini saya bukan takut cintanya, tapi lagi-lagi takut kehilangan. Saya masih kebawa bayang masa lalu kak. Tapi sekarang saya ngerti kalau hubungan saya yang sekarang itu berbeda, lebih sehat, lebih tulus, dan tidak ninggalin saya. Saya juga sudah punya langkah untuk dicoba pelan-pelan, terbuka diri, belajar menerima perhatian dia. Dan jujur kalau saya masih dalam proses pulih, itu mau saya coba kak, meski pelan-pelan. Saya merasa lebih ringan kak. Biasanya kalau saya lagi bahas soal cinta, saya langsung takut. Tapi sekarang saya merasa kayak ada harapan lagi, kayak saya boleh bahagia walaupun masa lalu saya hancur. Apakah kamu siap menjalankan langkah-langkah yang sudah kamu pilih? Insya Allah siap kak. Mungkin masih malu sedikit, tapi saya mau mencoba. Soalnya kalau terus-terusan disiksa kenangan, saya nggak akan maju. Saya pengen belajar menerima cinta yang baik ini, walaupun kadang hati saya masih bergetar. Baik, terima kasih ya karena sudah berani membuka bagian yang paling sensitif dari hidupnya Wery. Nah, hari ini tuh Wery sangat hebat sekali karena mau menghadapi luka yang selama ini Wery simpan sendiri. Ingat, kamu itu pantas dicintai dengan cara yang tidak menyakitimu. Dan kamu tidak salah karena butuh waktu untuk pulih. Terima kasih banyak kak Dian, sungguh saya berterima kasih. Oke Wery, sebelum kamu pergi, ada satu hal boleh yang tidak saya sampaikan. Kadang yang paling berat itu bukan kehilangan seseorang, tapi kehilangan diri kita sendiri setelah ditinggalkan. Dan hari ini kamu sudah mulai menemukan dirimu lagi. Mungkin perlahan, tapi itu tetap langkah maju. Dan ingat ya, luka yang kamu bawa itu bukan kelemahan. Luka itu bukti kalau kamu pernah mencintai dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang kamu sedang belajar mencintai diri sendiri juga. Itu yang paling jauh lebih penting. Nah, kalau di tengah jalan kamu merasa jatuh lagi, jangan merasa gagal. Yang namanya sembuh itu tidak selalu kita lurus ke depan. Kadang maju, kadang mundur sedikit, dan itu wajar. Yang penting kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri. Iya kak, terima kasih kata-kata kakak. Saya masuk banget. Saya baru sadar kalau selama ini saya bukan takut dicintai. Saya cuma takut tidak bahagia. Tapi sekarang saya mau coba meskipun Wery, jangan nangis dong, kamu itu kuat. Kamu berhak bahagia, Wery. Kamu itu bukan karena orang lain kebahagiaan kamu itu bukan, tapi karena hati kamu sudah
berjuang terlalu lama untuk tidak dihargai. Nah sekarang saatnya nih kamu ini beri kesempatan yang baru pada dirimu dan juga pada masa depanmu yang paling utama. Terima kasih ya sudah menceritakan semua keluh kesahmu hari ini. Cerita-ceritamu yang tidak perlu sebenarnya orang lain tahu, tapi saya bisa tahu. Sudah bercerita panjang kepada kakak, berkeluh kesah. Ya, Wendy, jaga diri kamu baik-baik ya. Tak